Jemaat, kita akan mulai ibadah malam ini. Selamat malam umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording Rabu 10 November 2021. Kiranya kita semua ada dalam keadaan yang sehat saat ini. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Bapak PH Sokota. Patutlah kita bersyukur karena Tuhan masih senantiasa memberkati dan melindungi kita sehingga memasuki bulan yang baru saat ini. Mari memuji dan memuliakan Tuhan di dalam persekutuan kita. Mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 7 bait pertama. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami Tuhan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhanku, sepanjang hidup dan hari kami, dari pagi hingga pada malam hari ini Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup yang Kau limpahkan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini kami akan beribadah Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, boleh jadi hanya dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu. Khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Sokota, yang akan memberitakan kabar kebenaran, kiranya Engkau memberkati seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, amin. Jemaat, mari kita pujian dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 8. Mazmur 85 ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami, untuk melenyapkan Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Peliharalah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Umat silakan duduk kembali. Engkau sungguh
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita memohonkan Roh Kudus memimpin kita dalam membaca dan memahami firman Tuhan buat kita di malam hari ini, dalam suasana ibadah keluarga ini. Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang rahmani dan rahimi, berlimpah syukur dan terima kasih kami persembahkan kehadirat Tuhan, karena perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu hingga kami boleh berada di malam hari ini adalah karena kasih setia Tuhan. Sebagai umat-Mu, sekalipun dari dalam keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing, akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, mereka harus mengikuti ibadah ini secara online dari rumah. Tapi kami percaya bahwa Roh Tuhan yang kudus akan menyertai mereka, memampukan dan menguatkan mereka untuk melakukan ibadah ini, untuk mau mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, supaya dengan firman ini hidup mereka boleh kokoh dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup itu. Lalu mereka melangkah setiap saat di dalam langkah perjalanan hidup mereka dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kepada Bapa di sorga. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan kami semua di malam hari ini. Berkata-katalah ya Tuhan buat kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita akan membaca bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-10 dan 11. Demikian bunyinya. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah suku-suku bangsa memuji Dia. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, terpujilah Kristus. Haleluya. Coba dipersilakan duduk kembali. Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di seluruh keluarga jemaat pelita ini dari sektor 1 sampai sektor 12. Suasana sukacita, rasa senang, rasa bahagia, rasa kegirangan tentu merupakan kerinduan hidup kita semua, saudara-saudara. Tetapi bagaimana untuk membangun suasana sukacita, rasa senang, kegirangan, bahagia itu? Itulah yang merupakan persoalan kita dari waktu ke waktu, Bapak, Ibu, saudara-saudara.
Tema kita malam ini berbicara tentang membangun sukacita. Membangun sukacita dalam kehidupan sebagai jemaat yang pluralistik ini. Jemaat yang tidak terdiri dari satu suku bangsa. Tapi kita semua terdiri dari berbagai suku yang ada di seluruh Indonesia ini. Kita punya berbagai budaya, tradisi, bahasa yang ada. Di samping itu pun, di antara kita semua terdapat perbedaan pola pikir, pola hidup, tingkat kehidupan, tingkat pendidikan yang berbeda-beda pula. Dan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak kita hati-hati, sia-sia untuk kita membangun rasa sukacita itu dalam hidup kita semua, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena acap kali karena keinginan pribadi kita yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Maka hal itu akan membuat kita saling singgung menyinggung perasaan, menyakiti perasaan seorang terhadap yang lain. Padahal perasaan hati, jati diri atau harga diri seseorang itu tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, saudara-saudara. Dalam suasana pluralistik yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara, orang bisa berbuat apa saja. Kalau keinginan hatinya, kehendaknya tidak ditanggapi dan disetujui oleh orang lain, Bapak, Ibu, saudara-saudara sendiri. Akibatnya adalah bahwa bukan suasana sukacita yang kita peroleh, tapi mungkin akan terjadi sebuah kesalahpahaman, pertikaian pendapat, perselisihan pendapat yang acap kali pula membawa kita pada kehancuran hidup ini, saudara-saudara. Mari kita sadari kata Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dalam Galatia pasal 5. Jikalau kamu menggigit dan kamu saling menelan, ingatlah, jangan sampai kamu membinasakan. Artinya bahwa di tengah-tengah persoalan kehidupan yang kita hadapi, saudara-saudara, perbedaan pendapat, perselisihan pendapat itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai dengan hal seperti itu membuat persekutuan kita, kebersamaan kita menjadi retak, bahkan hancur dari waktu ke waktu. Saudara-saudara, kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus mengajar kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang mau dikatakan Rasul Paulus pada bacaan kita tadi. Melihat gaya hidup jemaat yang ada di Roma, saudara-saudara. Ada yang menamakan dirinya dari golongan yang kuat, ada yang menamakan dirinya dari golongan yang lemah, yang selalu berada dalam perbedaan dan pertikaian pendapat.
yang seharusnya mereka menyadari mereka adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus yang saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Kondisi itu yang membuat Rasul Paulus menulis surat ini kepada mereka, saudara-saudara, mengarahkan mereka supaya gaya hidup mereka itu dirubah untuk saling membangun kebersamaan, saling mengasihi, saling menopang seorang terhadap yang lain, saudara-saudara. Sebab hanya dengan suasana seperti itulah Injil, berita keselamatan yang dipercayakan buat mereka, bisa mereka bawa, mereka hadirkan, mereka teruskan, mereka beritakan bagi orang lain yang ada di sekitar mereka sebagai bangsa-bangsa yang belum percaya pada Kristus. Mereka harus menjadi garam dan terang. Mereka harus mampu menjadi orang-orang yang bisa membawa berkat buat orang lain dan bukan menjadi sandungan buat mereka. Hal yang dialami dalam jemaat di Roma itu pada satu sisi, saudara-saudara, memang ada tekanan dari luar. Sebagai jemaat yang percaya pada Kristus, mereka tidak ingin menodai hidup mereka dengan penyembahan pada kaisar yang dianggap sebagai dewa pada saat itu. Dan sikap hidup itulah yang membuat mereka selalu disiksa, selalu diperhatikan dengan sikap yang sinis, bahkan selalu tidak diakui, dianggap sebagai orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah, saudara-saudara. Pada sisi yang lain, dikatakan tadi mereka ada dalam dua golongan itu, yang kuat dan yang lemah. Kata kuat itu tidak berarti bahwa mereka kuat dalam fisik mereka. Bukan pula berarti bahwa mereka jago dalam iman mereka. Tidak. Tapi kata kuat itu menurut Rasul Paulus, mereka sudah mampu untuk mewujud nyatakan sikap sebagai anak-anak Kristus itu dalam kehidupan keseharian mereka. Itulah yang dikatakan mereka yang kuat. Mereka mampu mengaplikasikan, mewujud nyatakan iman mereka kepada Kristus itu dalam kenyataan hidup sehari-hari. Sementara dikatakan mereka yang lemah adalah mereka yang percaya pada Kristus. Tapi hidup mereka masih pada budaya masa lampau. Sebagai orang-orang Yunani mereka masih percaya pada dewa-dewa bangsa Yunani. Sebagai orang Yahudi mereka masih berpihak pada hukum Taurat, yang merupakan sarana yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Dan dikatakan di dalam pasal 14, mereka hanya bisa makan sayur-sayuran. Antara yang kuat dan yang lemah itu dikatakan, yang kuat itu bisa menyatakan sikap mereka mengakui tidak ada hari yang berbeda. Bagi mereka makanan apapun bisa mereka makan. Karena Kristus sudah mengalahkan semua kuasa yang ada di dunia ini. Kristus sudah menyelesaikan hukum Taurat itu dengan sempurna. Dan semua makanan yang dimakan itu wajar bisa mereka makan. Sementara yang lemah masih berpihak. Makanan itu diatur di dalam hukum Taurat.
ada yang haram, ada yang halal. Ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Dan kalau itu dimakan, berarti orang menolak hukum Tuhan. Bagi mereka pun hari-hari itu ada yang khususnya pada hari-hari Sabat. Mereka selalu mempertahankan itu. Dan oleh karena itulah dikatakan yang kuat selalu mengejek yang lemah. Dan yang lemah selalu mengadili yang kuat. Terjadilah ketidakpahaman dalam kehidupan beriman itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itulah yang membuat Paulus menulis surat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya mereka kembali kepada jati diri mereka sebagai anak-anak yang telah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi kita semua, persoalan membangun suasana sukacita ini pun masih merupakan persoalan yang harus kita sadari, harus kita hayati bersama, bahwa jangan sampai perasaan hati seseorang, jati diri seseorang, atau harga diri seseorang itu diinjak-injak, disindir, difitnah dan sebagainya. Sebab kadang karena hal-hal yang sepele, Bapak Ibu Saudara sekalian, harga diri seseorang jatuh. Perasaan seseorang tersakiti karena hal-hal yang kecil, saudara-saudara. Orang bisa berbuat hal-hal yang tidak pantas dilakukan terhadap orang lain, yang kadang-kadang membuat keretakan dan perpecahan dalam persekutuan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan jauh-jauh, dalam rumah tangga pun ada hal seperti itu. Katakanlah ketika seorang anak tiba-tiba dia datang, dia masuk ke meja makan, dia makan. Sementara ibunya lagi masak, dengan capeknya dia makan seenaknya saja. Terlontar kata-kata dari sang ibu, anak kurang ajar, anak babi, anak anjing, anak segala macam. Tidak tahu diri, orang tua lagi masak sudah makan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa sadar perasaan hati anak itu akan tergoncang. Harga dirinya itu dirasakan bahwa siapa dia, apa aku ini anak orang tuaku ataukah bukan. Dan ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebaliknya sang anak pun kadang-kadang tanpa sadar dia tidak menghormati, menghargai ayah ibunya. Mengatakan dan menyapa mereka dengan sapaan yang halus, papa, mama. Tapi dia panggil orang tuanya dengan kasar. Martina, Yohanes. Bagaimana perasaan sang ayah dan sang ibu ketika hal itu terjadi? Bisa saja seorang istri ketika sang suami pulang kerja, capek di jalan membawa kendaraan bermotor, tiba di rumah dia katakan, sayang tolong buatkan aku kopi. Tapi apa jawab sang istri? Memang aku pelayanmu. Memang aku pembantumu, buat sana sendiri di dalam.
seberapa jauh kita menyadari bagaimana kita mau membangun suasana sukacita dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Yang satu menghina yang lain, yang satu menyakiti perasaan yang lain. Dan ini yang mau Paulus katakan buat kita. Hal itu jauh dari ajaran yang Kristus berikan buat kita semua. Yesus berkorban sampai mati di Golgota demi kehidupan, demi membangun suasana sukacita buat kita semua. Tanpa berpikir apa-apa tentang hidup ini. Tanpa berpikir dosa, kelemahan, kekurangan kita semua. Ia melakukannya karena kasih. Dan itulah yang Paulus minta dari jemaat di Roma ini, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bahwa mereka harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Menghargai dan menghormati perasaan seorang terhadap yang lain. Dalam pasal 14 dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapat mereka. Pasal 15 ayat 1 juga mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kepentingan sendiri. Paulus mau ingatkan jemaat di Roma supaya mereka hidup dalam kebersamaan yang utuh. Supaya mereka selalu melakukan apa yang mereka terima dari pemberitaannya tentang pola hidup, pola karya Kristus selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. Bahwa ia selalu penuh kasih, penuh sukacita untuk mengangkat harkat dan martabat sesamanya. Menjadikan orang-orang kepunyaannya itu memiliki sukacita, damai dan sejahtera dalam kehidupan mereka semua. Saudara-saudara, ini hal yang perlu kita perhatikan dari waktu ke waktu dalam hidup ini. Karena itu, untuk membangun sebuah suasana sukacita dalam kehidupan kita, ada beberapa hal yang Paulus mau katakan buat jemaat di Roma maupun kita semua. Yang pertama, sebagai anak-anak milik Tuhan Yesus, Paulus minta supaya jangan lagi ada perbedaan di antara kita. Tetapi biarlah kita membangun kekompakan, keharmonisan, kebersamaan, keutuhan hidup seorang terhadap yang lain. Hal ini penting karena hanya dalam kebersamaan itulah, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, pasti akan dapat kita atasi dalam kebersamaan itu. Saudara-saudara, hal yang kedua yang mau dikatakan buat kita semua, harus ada sikap saling menghormati, saling menghargai perasaan hati bahkan harga diri seseorang selaku milik Tuhan Yesus. Karena hanya melalui cara hidup yang seperti itu, tidak ada lagi sikap saling singgung menyinggung dalam persekutuan di antara sesama jemaat yang ada. Tidak ada lagi perasaan saling menyakiti seorang terhadap yang lain. Tetapi yang ada adalah rasa senang, rasa sukacita bahagia, rasa kegirangan,
yang selalu kita nikmati dari waktu ke waktu, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita berjalan, betapa indahnya kalau orang lain melihat, betapa indahnya kita saling bergandeng tangan sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan sendiri. Dan karena itu dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, biarlah kita bersuka cita dalam kehidupan berbangsa kita. Sekalipun kita berbeda-beda, tapi kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Hal yang terakhir mau dikatakan buat kita. Hendaknya harus ada sikap saling menerima di antara sesama kita semua. Dengan hati yang tulus ikhlas. Apa adanya. Tidak usah melihat dia bagaimana, dia buat apa, dia begini, dia begitu. Ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tapi mari kita sadari, semua itu ada di dalam pandangan mata Allah. Bahwa kita harus saling merangkul, saling menopang, saling melengkapi. Supaya sukacita itu selalu menjadi warna kehidupan yang indah bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara sekalian. Hanya dengan menerima seorang terhadap yang lain, apa adanya itulah, kita akan menjadi orang-orang yang mampu membawa berkat buat orang lain. Bukan menjadi sandungan buat orang lain, Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya ingat ada sebuah kalimat dari penulis kitab Amsal. Dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22 dia mau katakan begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya ketika kita mampu membuat orang lain merasa sukacita, bahagia, senang, girang, itu berarti kita membuat dia keluar dari berbagai persoalan hidupnya. Ia akan menjadi kokoh kuat. Apapun juga yang dia hadapi dalam hidup itu, dia akan selalu bersukacita. Tapi kalau kita membuat dia merasa tertekan batin, harga dirinya jatuh di mata orang lain, maka dikatakan hidupnya itu akan menjadi bagaikan tulang-tulang yang kering, yang tidak berarti apa-apa, saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita kembali dalam kehidupan keseharian kita. Kita mau melakukan itu dengan penuh sukacita dalam hari hidup kita. Kita membuat orang lain itu bagaikan diri kita sendiri. Coba kita pikirkan. Andaikan kita menyakiti hati orang lain, lalu orang lain menyakiti hati anak-anak kita, bagaimana perasaan kita? Tentu kita tidak ingin itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang kata-kata kita pun menyakiti hati orang lain tanpa kita berpikir panjang, saudara-saudara. Salomo pun dalam kitab Amsal pasal 16 pada ayatnya yang ke-24 mau mengatakan buat kita begini. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang kita. Madu itu enak, manis, memberikan kekuatan buat kita. Karena itu Salomo katakan perkataan kita yang baik yang dapat menghibur orang lain bagaikan madu tadi. Bisa menghadirkan kesembuhan bagi hati yang luka.
hati itu akan menjadi tenang. Dan dia menguatkan tulang-tulang kita semua. Semangat kita untuk melangkah pasti dalam perjalanan dan pergumulan hidup kita dari waktu ke waktu. Supaya kita semua memuji Tuhan, mengakui keagungan dan kemahakuasaannya dalam hidup kita. Dan kita bersyukur Tuhan itu baik buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Itulah makna kita membangun sebuah sukacita dalam kehidupan kita. Sesuai dengan bacaan kita tadi, ayat 10 dan 11. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita merubah pola pikir, pola hidup kita semua. Jangan lagi menjadi sandungan buat orang lain, tapi jadilah berkat buat orang lain, khususnya buat keluarga, istri, suami, orang tua, anak-anak kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyanyi bersama dari 354 Gita Bakti. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Buatlah kami penuh sukacita ya Bapa yang Maha Kudus, supaya kami mampu menyalurkan sukacita dari Allah tadi bagi orang lain. Karena itulah yang dikehendaki Bapa sendiri dari kami semua. Jauhkan dari kami sikap menyakiti hati orang lain. Sebaliknya jadikan kami sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya tanpa melihat kelemahan dan kekurangan mereka. Sekalipun mungkin mereka pernah menyakiti hati kami. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ingatkanlah kami ya Bapa, bahwa yang kami lakukan itu sebenarnya kami melakukannya karena Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan.
Sebab itu juga adalah perintah Tuhan supaya kami mampu mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Hadirlah ya Bapa dalam keluarga anak-anak-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12. Tiliklah mereka dalam dambaan kehidupan mereka, tetapi juga dalam pergumulan hidup mereka. Seberat apapun itu, jawablah mereka menurut kasih setia dan rahmat Tuhan sendiri, sehingga dalam pergumulan yang tidak mampu mereka hadapi, tidak mampu mereka gumuli, mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus setia pada janjinya. Ia akan memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan beban berat. Dan kuk yang mereka pikul akan diangkat lalukan, sehingga jiwa mereka akan mendapat ketenangan. Kami berdoa bagi mereka yang menderita karena berbagai penyakit, termasuk yang dalamnya mereka yang berada dalam kondisi fisik karena pandemi COVID-19. Tuhan lihat, Tuhan tahu apa kerinduan hidup mereka. Kami percaya bahwa doa mereka setiap saat naik ke hadapan hadirat Bapa. Jawablah itu bagi kehidupan mereka Tuhan. Jangan membuat mereka gusar, bimbang, ragu, kecewa. Tapi biarlah dalam tangan keajaiban Allah, Tuhan menampakkan kemuliaan Bapa sendiri untuk menguatkan iman mereka, pengharapan mereka, agar mereka tetap kokoh teguh dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan sendiri. Mereka yang lemah fisik maupun iman, mereka yang hilang pengharapan, yakinkan mereka Bapa, bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, tetapi setiap saat dikala Tuhan berkenan dan waktu Tuhan itu tiba, mereka pasti memperoleh kesembuhan, kekuatan, dan pengharapan mereka kembali pulih sedia kala. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gereja kami. Biarlah perizinan itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kenyataan. Sebab kami percaya rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Karena itu kami berdoa untuk pihak yang dengan penuh kerelaan mau membantu proses penerbitan izin membangun itu. Supaya mereka benar-benar mau mengupayakannya sehingga semua rencana pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk KMJ kami, Pendeta Nyonya Ellen Poli Itamunu, para anggota PHMJ, penatua dan diaken dalam seluruh sektor, beri hikmat dan kebijaksanaan, agar semua tanggung jawab pelayanan dan kesaksian dalam jemaat ini, termasuk tanggung jawab pembangunan gedung gereja ini pun, mampu mereka lakukan demi pembangunan tubuh Kristus, yaitu jemaat, dan pembangunan iman jemaat seluruhnya. Kami berdoa untuk majelis pendamping, pemain musik, pemandu lagu, serta para operator sound system dan multimedia yang sudah boleh membantu hamba-Mu dalam mempersiapkan seluruh pemberitaan ini. Rahmati dan berkati mereka dengan berkat Tuhan secara berkelimpahan, agar setiap kegiatan dan pelayanan dalam jemaat ini dapat tercover demi hormat dan kemuliaan
bagi kemuliaan nama Bapa sendiri. Pada akhirnya, sempurnakanlah doa kami ini lewat doa-Mu yang sempurna yang Tuhan ajarkan bagi kami semua demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat terkasih, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya, karena Ia telah lebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 87 bait pertama. Umat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah kami, terimalah dan berkatilah persembahan yang sudah akan kami berikan. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup demi kemuliaan nama-Mu. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu, dan kami kembalikan semuanya kepada-Mu. Berkatilah setiap orang yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta berita Pelita Rabu 10 November 2021.
Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita masuki hari-hari hidup kita ke depan dengan saling membangun suasana sukacita, supaya Tuhan dipermuliakan dan kita semua berada dalam sikap hidup yang penuh kasih. Saya undang saudara-saudara berdiri. Kidung Jemaat 395 kita nyanyikan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian di rumah. Jemaat Tuhan, kami yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Ibadah keluarga telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.